Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan belajar tentang proses produksi dan operasional usaha. Karena di dalam pembuatan bisnis plan perlu adanya perencanaan proses produksi, terutama operasionalnya seperti apa. Nah, untuk mengetahui proses produksi dan operasional, itu bisa kita lihat dari segi aspek teknis dan teknologi. Lalu, apa itu aspek teknis dan teknologi? Sebenarnya untuk menilai kesiapan usaha atau perusahaan yang akan kita jalankan dari segi ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout, serta bagaimana sih kesiapan mesin dan teknologi yang akan kita gunakan pada usaha kita. Jadi kalau kita sudah punya ide bisnis, sudah tahu produk atau jasa yang akan dihasilkan, kita harus berpikir gimana proses produksinya, apa alat dan peralatan yang akan kita gunakan untuk menjalankan usaha kita. Terus tempatnya di mana, luas produksinya seperti apa, lokasinya, kemudian bagaimana layout yang akan kita buat. Nah, di dalam aspek teknis dan teknologi, itu perlu diketahui spesifikasi produk, kemudian proses produksi, kapasitas produksinya apakah sudah sesuai, kemudian proyeksi kebutuhan dan ketersediaan bahan baku. Jadi kalau kita tahu proyeksi kebutuhan dan ketersediaan bahan baku ini, kita nanti meramalkan agar sesuai dengan kapasitas produksi kita. Karena kalau misalnya kebutuhan lebih besar dibandingkan kapasitas produksi, artinya usaha kita itu harus menambah mesin atau peralatan. Kemudian kita juga di segi aspek teknis dan teknologi memikirkan fasilitas dan infrastruktur penunjang proses produksi. Lalu tata letak pabrik dan fasilitas produksinya seperti apa? Teknologinya yang digunakan apa? Jadi teknologi ini ada banyak, bisa dengan mesin atau peralatan. Kemudian bagaimana jadwal implementasi proyek atau usaha yang akan dijalankan. Nah, untuk spesifikasi produk itu sebenarnya mendeskripsikan produk tertentu. Nah, di dalam spesifikasi produk itu harus ada nama produk, kemudian harus ada nomor SKU atau stock keeping unit, kemudian ada deskripsi produk, ada brand atau merek, dimensinya ada dua, tanpa kemasan atau dengan kemasan, kemudian bahan. Kemudian apa lagi sih yang ada di spesifikasi produk itu? Ada warna. Kemudian kalau misalnya makanan, itu harus ada label ya. Label itu bisa menjelaskan kalau dia makan, kalau di mayoritas targetnya Muslim harus ada label halal. Kalau dia produknya seperti kosmetik, harus ada label untuk BPOM. Kemudian kalau kita menjual alat-alat rumah tangga atau gadget, itu harus ada standar nasionalnya. Nah, itu perlu dispesifikasi produk. Sementara kalau yang SKU atau stock keeping unit, ini biasanya kalau di perusahaan itu atau di punya barang atau produk, dia buat barcode. Jadi di dalam suatu produk itu, barcode-nya itu untuk mengetahui tanggal produksi produk kita. Selain tanggal produksi juga akan diketahui batch berapa sih dia diproduksi di mesin berapa. Sehingga kalau misalnya ada barcode itu, jika terjadi produk cacat atau defect, dan si konsumen komplain, jadi si perusahaan bisa tahu, oh ini di produksinya tanggal sekian, jam sekian, di mesin sekian. Nah, itu perlu barcode tersebut. Dan juga barcode itu untuk membuat produk itu unik. Kalau SKU ini, stock keeping unit, biasanya di FMCG atau fast moving company untuk mengetahui apa saja sih kode untuk sebuah barang. Nih misalnya nih pulpen. Pulpen itu kan
Kalau barcode-nya mungkin satu, tapi nomor SKU-nya akan berbeda karena pulpen itu ada banyak jenisnya. Misalnya dari segi warna, pulpen itu ada pulpen hitam, pulpen merah, pulpen biru. Mungkin dari barcode sama, tapi SKU-nya akan berbeda. Kemudian kalau dari deskripsi produk, kalau dia makanan, Ibu sarankan kalian harus membuat tanggal produksi serta tanggal kadaluarsa. Nah, ini bisa juga dibuat di situ berat produk kita. Jadi ini berhubungan dengan packaging-nya atau kemasan produk kita. Karena kalau misalnya deskripsi produk kita nggak jelas, orang nggak punya informasi mengenai produk kita, terutama makanan ya. Makanan itu misalnya kita harus tahu bahan pembuatannya, kemudian komposisinya, di mana perusahaannya namanya apa. Biasanya ada namanya di bawah. Nah, lebih bagus lagi kalau dibuat kalau misalnya ada komplain dari konsumer. Jadi ada nomor yang bisa dihubungi, baik itu media sosial atau nomor handphone. Kemudian apalagi perlu brand atau merek. Kemudian dimensi itu adalah ukuran ya, ukuran dari produk kita. Kemudian bagaimana pembungkusannya, lalu bahannya terbuat dari apa. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam spesifikasi produk. Jadi, yang Ibu harapkan nanti di proposal bisnis kalian itu, kalian buat produk itu harus membuat spesifikasi produk atau jasa itu yang spesifik. Sehingga dengan melihat spesifikasi produk, orang tahu informasi yang didapat dari produk tersebut. Bahkan kalau bisa manfaatnya apa gitu. Kecuali kalau makan ya, makanan paling kita kasih tahu informasi gizinya. Makanya kalau lihat makanan itu di belakang packagingnya dia selalu kasih tahu informasi gizinya apa saja. Nah, kemudian apa sih tujuan aspek teknis dan teknologi ini? Ya, tadi untuk menilai kesiapan dari segi produksi kita dan alat kita dalam memproduksi suatu produk. Nah, di dalam aspek teknis itu biasanya kita belajar tentang sistem produksi. Lalu apa itu sistem produksi? Sistem produksi itu mengubah input menjadi output. Nah, input itu dari mana? Ada material. Material itu bahan baku pembuatan produk. Kemudian ada SDM atau manusia tenaga kerjanya berapa orang. Kemudian mesin, energi, modal atau biaya yang kita perlukan untuk memproduksi suatu produk. Informasi, kemudian metode, bagaimana pembuatan produk tersebut. Lalu dia bertransformasi, ada proses. Kemudian ada output. Nah, output ini ada dua. Ada outputnya berupa produk jadi, ada yang setengah jadi, dan kemudian ada satu lagi waste atau scrap. Jadi ada limbah yang dihasilkan dari produk kita. Nah, lalu dibuat feedback dari output ini input tersebut. Jadi kalau tujuan sistem produksi itu mengatur produk barang dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini di proposal bisnis juga kita harus jelaskan berapa tenaga kerja yang akan kita butuhkan, di mana saja. Misalnya di bagian sistem produksi berapa orang, di bagian pelayanan berapa, di bagian quality control berapa orang. Nah, itu harus jelas. Kemudian dari segi mesin-mesin apa yang kita perlukan, peralatan apa yang kita perlukan untuk membuat produk kita. Kemudian materialnya, bahan bakunya. Bahan baku apa yang diperlukan dalam membuat produk kita. Ada bahan baku, ada bahan penolong. Bahan baku biasanya yang utama, sementara pendukung itu atau penolong itu adalah tambahan. Nah, kemudian dari segi aspek teknis dan operasi, itu kita lihat itu dari penentuan lokasi dan luas produksi serta layout. Nah, gunanya apa? Untuk ketepatan lokasi manusia dan tata letak. Jadi dalam membuat tata letak itu nggak boleh sembarangan. Ada aliran produk, ada yang namanya aliran produk lurus, ada yang zigzag, ada yang pola U, ada yang pola tidak beraturan. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk jenis-jenis layout itu ada 4. Jadi kalau layout itu adalah sebuah denah untuk melihat bagaimana penyusunan dari
mesin kita. Jadi layout ada dua ya. Ada layout yang di pabrik, ada yang layout untuk kantor, itu akan berbeda. Nah, yang di sini adalah layout yang di manufacture, di mana terdiri dari proses layout, di mana layout ini dibuat berdasarkan aliran proses. Semua fasilitas pabrik seperti mesin dan peralatan yang memiliki karakteristik yang sama ditempatkan pada suatu bagian. Nah, ini biasanya paling cocok itu pada perusahaan yang intermittent atau yang prosesnya terputus. Kemudian ada product layout, di mana layout ini dibuat berdasarkan aliran produk, atau fasilitas mesin itu disusun berdasarkan urutan operasi. Jadi ini ingat ya, kalau product layout berdasarkan urutan operasi. Kalau proses layout berdasarkan karakteristik fungsi yang sama, karakteristik kerja atau peralatan memiliki karakteristik yang sama. Nah, kemudian fixed position layout, ini layoutnya pengaturan material atau produk itu tetap di tempat. Yang datang itu apa? Misalnya mesinnya, peralatannya. Nah, ini biasanya ada di penerbangan atau kapal. Karena dia kan besar, jadi mesin dan orangnya yang datang, tempatnya tetap sama. Kemudian ada group layout, di mana pengaturan tata letak fasilitas pabrik dikelompokkan, pembuatan produk itu didasarkan karena pemrosesan yang sama. Nah, ini adalah contoh gambar layout. Ini sumbernya dari Wijono Subroto tahun 2000, di mana kalau lihat contohnya di proses layout itu, mulai dari gudang baku, kemudian ada mesin bubut, dari mesin bubut ke mesin perata, lalu kemudian ke mesin drill, kemudian pengecatan, kemudian perakitan, baru sampai ke gudang produk jadi. Nah, ini adalah contoh dari proses layout. Jadi dijelaskan per proses produk itu dari awal sampai akhir. Kemudian produk layout. Ini contohnya ada tadi gudang bahan baku yang sama, mesin bubut, kemudian disusun dari mesin bubut itu bisa ke mesin drill, lalu mesin gerinda, lalu ke mesin drill lagi. Jadi diurutkan berdasarkan mesin, tidak seperti yang proses layout. Kemudian ada fixed position layout. Jadi mesin las, mesin gerinda, mesin kering yang mendekati produk kita tersebut atau produk yang akan kita proses. Nah, ini contoh dari group layout. Nah, ini mungkin untuk tugas. Ini contoh dari sebuah pabrik. Nah, Ibu mau tanya, kalau layout seperti ini cocoknya layout apa? Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika misalnya ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.